Jumpa kembali di segmen kedua Mario Teguh Golden Ways pemirsa. Dan tadi kita bicara mengenai topik berjudul Siapa Bilang Berhasil Harus Tua, Pak Mario. Lalu bagaimana dengan sahabat-sahabat kita yang super, yang kebetulan memang sudah memiliki pangkat tinggi dan juga kaya karena warisan. Apa pendapat Pak Mario mengenai hal ini? Itu bukan keberhasilan, tetapi itu tanggung jawab. Orang-orang yang dilahirkan di keluarga yang kaya, yang pangkatnya tinggi, tidak bisa disebut berhasil karena dia hanya meneruskan keberhasilan orang tuanya. Tetapi yang mulia sekali dari kelahiran itu adalah tanggung jawab untuk meneruskan. Anak orang kaya punya dua kemungkinan. Satu bisa lebih kaya, yang kedua miskin. Anak orang miskin hanya punya satu kemungkinan. Seperti saya ini, yaitu naik. Karena mau kemana lagi? Sudah dibawa. Jadi kalau begitu yang kita bicarakan hari ini adalah upaya pribadi kita, tanggung jawab pribadi kita untuk berhasil. Marilah kita berhasil karena nama kita sendiri sebagai pribadi. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Yang ditanyakan Mas Uli tadi itu wajar sekali karena banyak orang melihat orang lain berhasil itu sebagai sebuah kenikmatan. Yuk kita lihat logikanya ya. Orang yang belum berhasil melihat sukses itu nikmat. Ya. Enak begitu ya. Orang yang sudah berhasil melihat sukses itu sebagai tanggung jawab. Kalau karyawannya 3.000 orang, itu sudah bukan kenikmatan. Dia harus memikirkan 3.000 orang ini tetap rezekinya baik. Lihat. Jadi jauh daripada yang diduga oleh orang-orang yang belum berhasil. Orang-orang yang belum berhasil hanya melihat keberhasilan itu dari sisi kenikmatan. Itu sebabnya mereka tidak dipercayakan keberhasilan. Karena belum tentu bertanggung jawab. Orang-orang yang ikhlas menjadikan dirinya pemangku tanggung jawab bagi kebaikan hidup orang lain diberikan keberhasilan. Dan itu bisa semudah mungkin. Gitu. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak. Pak Mario, lalu dalam kerja keras kita mencapai keberhasilan, di manakah fungsi disiplin bisa berjalan dengan baik Pak? Super sekali. Semua orang yang berhasil karena disiplin pribadinya baik. Kita kalau berjanji sudah sampai hampir sumpah ya. Yuk, sekarang bulan apa? Oh, sudah Oktober ya. Setelah itu apa? November. Lalu datang bulan janji. Bulan janji tahun 2011 aku akan mengulangi janji tahun 19. Janjinya lama, kesungguhannya baru. Tetapi karena telah berulang-ulang dibatalkan, dirinya sendiri tidak percaya. Kehebatan kita dalam memimpikan kebesaran, dalam menyusun rencana, kehebatan itu semua tidak pernah lebih kuat daripada kemampuan kita menunda. Kita ini ahli menunda. Tapi tidak ada gelar ahli menunda. Sehingga istri saya menyebut saya 80 tahun. Nah kalau guru dia, umurnya, gurunya 30, 70, 80, 26, total. Berapa kedewasaannya? Maka jangan malas belajar, ambil guru sebanyak mungkin karena kebijakan mental kita bisa total seperti setua semua guru kita. Jadi kalau begitu, di mana kita berada, melibatkan pikiran kita mempengaruhi naik atau turunnya. Yang Anda tonton di TV, yang Anda baca. Kalau Anda jarang bepergian, tidak membaca, itu bahaya. Karena bepergian itu bisa diganti dengan membaca, karena mental Anda yang jalan-jalan. Itu maksudnya. Super sekali Pak Mario, terima kasih Pak.
Pak, sebelum kita berikan kesempatan kepada super audience untuk bertanya, satu pertanyaan Pak Mario, apakah ada step-step sederhana Pak untuk mencapai keberhasilan itu? Super. Yuk, sahabat saya yang muda. Jangan lama-lama berusaha membuktikan cara-cara yang Anda pikir akan baik, padahal sudah digunakan oleh orang lain untuk menua dan lemah. Jadi caranya, perhatikan orang-orang yang sudah tua. Ini saya bongkokkan ya. Ya, yang hidupnya lemah. Perhatikan anak-anak muda gagah yang hidupnya baik. 1. Hindari meniru, di sini tiru. Kalau sama, samalah dengan yang hebat. Kalau mau beda, bedalah dari yang lemah. Sederhana toh? 3 super step-nya, jadikan diri Anda diterima. Kalau Anda ingin masuk ke satu pekerjaan atau pergaulan yang isinya orang-orang santun yang profesional, santunkan dan profesionalkan diri. Itu diterima. Disukai. Ini step yang kedua. Buat orang lain menyukai dirinya sendiri. Itu sebabnya jadilah orang yang membuat orang lain suka dengan dirinya sendiri. Dampaknya Anda disukai. Dan yang ketiga, ini pencemerlang siapapun. Kalau Anda sudah sampai pada kelas ketiga, Anda akan mudah mendapatkan yang Anda impikan. Yaitu Anda dipercaya. Kita tumbuh begini, orang yang sering pindah pekerjaan, dia tidak pernah naik kelas ke disukai, karena sibuk diterima saja. So, kalau begitu, jadilah pribadi yang mengerti yang dibutuhkan untuk diterima, sesuaikan. Setelah masuk, buat orang lain menyukai diri mereka sendiri. Setelah itu, yang amanah. Kalau dipercayakan sesuatu, lakukan. Dan tidak mungkin Anda dipercayakan yang besar. Maka orang yang serius, melakukan yang kecil, yang dipercayakannya, akan menjadi pantas untuk dipercayakan yang besar. Itu. Super sekali Pak Mario. Terima kasih Pak.